Shalom. Iya, adik-adik semuanya, apa kabarnya? Tentunya semuanya sehat dalam lindungan Tuhan kan? Hari ini Enci Kristi tidak sendirian. Enci Kristi ditemani oleh kakak siapa namanya? Vita. Iya, kakak Vita. Pasti adik-adik semuanya rindu ya. Ya, pada saat ini ibadah kita akan dirangkaikan dengan penyerahan anak kelas besar ke remaja. Ya, sebelum itu kita akan menyanyi lagu yang berkata Bapakku datang padamu. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Sukacita luar biasa. Iya, kakak Vita masih semangat? Masih. Oh masih ya. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik kita akan menyanyikan lagu kata yang berkata Halo, halo, hello, hello, hola, hola. iya. Halo, halo, hello, hello, hola. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu ini ya. Dengan gerakannya. Halo, halo. Membacakan Mazmur 103 secara berbalas-balasan. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke teman-teman, kita masuk dalam doa pembukaan. Maka dari itu, mari kita sebelum doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di masa COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami memulaikan ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kita mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kita dengan janji yang akan menceritakan isi dari firman-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya Kak Vita. Ya, adik-adik di rumah masih ada sukacitanya semuanya? Luar biasa. Joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita luar biasa. Ya, saat kita angkat lagi pujian yang berkata berani tampil beda. Ya, adik-adik di rumah harus berani tampil
biarpun gunung-gunung beranjak. Masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Indra. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu lagi yang berkata baca kitab suci. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Baca kitab suci. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. So, siap tuh DP Alkitab. So, minta Pak Mama dan Papa duduk manis-manis, dipegang Alkitabnya ya. Sebelum membaca Alkitab dan mendengar cerita, ayo kita sama-sama berdoa. Dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih lewat online, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kami melalui ibadah ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, berkati adik-adik kami yang ada di rumah agar mereka dapat mendengarkan cerita dengan baik, mengerti tentang cerita yang akan
kami beritakan, yang akan kami ceritakan, sehingga mereka dapat mengambil sesuatu yang baik dan dapat menjadi pelajaran bagi mereka. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan bercerita, kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Encik mau mulai cerita, tapi sebelumnya Encik mau tanya dulu, apa cerita minggu lalu? Siapa masih ingat? Keluarga Yakub pindah ke Mesir. Nah mereka pindah ya adik-adik ya. Si Yakub pindah, kemudian semua anak-anaknya beserta dengan cucu-cucunya, mereka semua pindah ke Mesir untuk bertemu dengan anaknya siapa? Yusuf. Nah adik-adik, sekarang Enci akan bercerita sambungan dari minggu lalu. Nah keluarga Bapak Yakub ini, mereka kan tinggalnya di Goshen ya adik-adik. Nah cerita Enci minggu ini yaitu Yakub memberkati anak dan cucunya. Nah, ini nih siapa nih? Ini yang namanya Bapak Yakub. Nah, si Bapak Yakub ini sudah tua adik-adik, sudah umurnya sudah sangat tua. Siapa di rumah yang punya opa? Pasti ya, ada yang punya opa, ada yang tinggal sama-sama di satu rumah maupun tinggal di rumahnya yang lain tapi dalam satu kota atau di kota yang lain. Nah, si Bapak Yakub ini adik-adik dia sudah tua, dia sudah mulai sakit-sakitan. Nah, kemudian si Bapak Yakub ini kan tinggal di Goshen ya adik-adik. Nah, sedangkan si Yusuf ini anaknya tinggal di daerah yang lain. Tinggalnya tidak terlalu jauh si adik-adik dari tempatnya si Bapak Yakub. Nah, kemudian pada suatu hari datang kurir. Kurir itu pada waktu itu orang yang kasih tahu antar pesan. Kalau sekarang kan kurirnya Gojek, antar makanan toh. Kalau bisa waktu itu tidak adik-adik ya, waktu itu antar pesan. Jadi disampaikanlah datang kepada Yusuf. Bapak Yusuf, nih lihat nih gambarnya. Bapak Yusuf, Pak Yakub atau orang tuamu atau bapakmu itu sekarang sedang sakit keras. Langsung gini Yusuf, aduh iya ya, bapakku itu lagi sakit keras. Baiklah, terima kasih ya. Gitu si Yusuf bilang, oke terima kasih ya. Saya nanti akan mengunjungi ke rumah bapakku. Nah kemudian pulanglah si Yusuf adik-adik. Dia ke rumah, dia ketemu istrinya nih, lihat ya, ketemu istrinya. Kemudian dia memanggil anaknya 2 orang. Anaknya 2 orang ini namanya siapa? Manasye dan Efraim. Nah 2 anaknya, 2 anak laki-laki. Anak yang pertamanya Manasye, anak yang kedua Efraim. Kemudian si Yusuf bilang, Manasye, Efraim sini. Manjo, siap Jo, torang mau pergi ke rumahnya Opa. Mau pergi rumahnya Opa Yakub. Langsung gini anak cucu-cucunya atau si siapa? Manasye dan Efraim. Yeay, mau pergi rumahnya Opa. Mereka senang sekali adik-adik ya mau ke rumahnya Opa. Pasti adik-adik juga kalau ke rumahnya Opa, ke rumahnya Oma pasti senang sekali. Senang sekali bisa ketemu dengan Opa dan Oma. Nah, kemudian bersiaplah Yusuf, kemudian Manasye dan Efraim untuk ke rumahnya Opa Yakub di Goshen. Nah, setelah tiba di rumah rumahnya Bapak Yakub atau Opa Yakub ini, kemudian mereka melihat Opa Yakub ini lagi di tempat tidur, duduk karena sudah tua adik-adik, kemudian lagi sakit. Kemudian si Opa Yakub bilang, Yusuf, bawa ke sini anak-anakmu. Nih, lihat ya. Bawa ke sini anak-anakmu, aku akan memberkati mereka. Kemudian duduklah si Manasye dan Efraim. Manasye sebelah kanan, si Efraim sebelah kiri. Ini adik-adik bisa lihat ya. Sebelah kanan Manasye, sebelah kiri Efraim. Kenapa itu adik-adik? Sebelah kanan adalah anak yang sulung. Nah, sebelah kiri adalah anak yang kedua. Anak yang sulung berarti, nah ketika nanti si Manasye diberkati, si Manasye akan memperoleh berkat hak kesulungan. Nah, gitu tujuannya. Makanya si Yusuf dia meletakkan anaknya si Manasye di kanan, si Efraim di kiri. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik bisa lihat nih, tangannya si Opa Yakub ini ternyata dia kasih begini. Ternyata dia silang, tangan kanannya ke Efraim dan tangan kirinya ke Manasye. Kemudian si Yusuf bilang, Pak, salah gitu. Bapak Yakub salah. Anak saya yang tua itu Manasye, kemudian yang adik itu Efraim. Harusnya tangan kanannya ada di siapa tadi Ci bilang? Manasye. Nah,
Kemudian begini sih Opa Yakub bilang, iya saya sudah tahu, tapi tetap tapi tetap si Bapak Yakub tetap dia kasih silang begini tangannya. Nah kemudian Bapak Yakub bilang, aku mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi, begitu. Berarti si Bapak Yakub ini merasa mungkin sudah waktunya Bapak Yakub ini untuk pergi ketemu dengan Tuhan itu sudah dekat. Jadi maka Bapak Yakub ini diberkatilah kedua cucu itu. Diberkatilah begini berarti nanti yang biasa dipanggil Manasye dan Efraim, tetapi setelah diberkati karena si Opa Yakub ini memberkati Efraim dengan hak kesulungan, berarti yang dipanggil nanti namanya terbalik ya adik-adik, bukan Manasye dan Efraim, tetapi Efraim dan Manasye. Dan setelah selesai diberkati, Bapak Yakub memeluk mereka kuat-kuat. Dia peluk, dia sayang sekali sama cucu-cucunya. Dia sayang sekali, dia peluk kuat-kuat, dan kemudian mereka pulang. Dan setelah Bapak Yakub ini memberkati siapa tadi namanya? Manasye dan Efraim. Terbalik sekarang ya, Efraim dan Manasye. Sekarang Bapak Yakub meminta untuk dipanggil semua anak-anaknya. Nih, anak-anaknya ada banyak adik-adik. Semuanya ada 12. Nggak cukup pencipta tangan. Pencipta tangan cuma 10 ya. Ada 12. Nah, semua Bapak Yakub panggil, ayo kamu semua kumpul. Aku akan memberkati kalian satu persatu karena waktuku sudah tidak lama lagi. Nah, ini nama anak-anaknya adik-adik. Coba dibaca, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Asyer, Ishak, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Pokoknya semua. Dipanggillah ke-12 itu anak-anaknya. Kemudian diberkatilah. Nah, yang paling memiliki berkat terbaik di sini adalah si Yehuda. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa sampai Yehuda itu mendapatkan berkatnya yang terbaik? Karena melalui keturunan Yehuda lah lahir siapa? Yesus Kristus ya. Dan setelah diberkati semuanya, cucu-cucunya, semua anak-anaknya diberkati, kita lihat nih adik-adik, apa yang terjadi kepada Bapak Yakub? Bapak Yakub meninggal. Bapak Yakub meninggal menuju ke surga ketemu dengan Tuhan ya. Semuanya bersedih adik-adik, semuanya menangis, semuanya sedih, baik anak-anaknya maupun cucu-cucunya, semuanya sedih adik-adik ya, karena ditinggal sama opa mereka yang sangat mereka kasihi. Bukan cuma keluarga, tetapi bangsa Mesir itu juga semuanya berkabung. Dan mereka berkabung, biasanya kan orang berkabung itu cuma 3 malam, 40 malam toh. Nah ini 70 hari mereka berkabung adik-adik. Dan setelah si Bapak Yakub ini meninggal, dibawalah dia menuju ke Kanaan untuk dimakamkan. Jadi mereka nih lihat ya, semua pokoknya banyak sekali yang ngantar Bapak Yakub ini menuju ke pemakamannya. Lihat semua pada bawa barang-barang, semua pada bawa makanan, pokoknya bawa onta, bawa keledai, semuanya mereka bawa karena mereka rombongannya banyak. Jadi yang biasanya antar cuma beberapa orang, ini banyak sekali. Karena Raja Firaun memerintahkan juga adik-adik untuk masa berkabungnya berapa lama, kemudian meminta mereka untuk pergi mengantarkan di mana Bapak Yakub ini akan dikuburkan, yaitu di Kanaan. Nah, setelah mereka balik dari Kanaan, kemudian berceritalah saudara-saudaranya si Yusuf. Mereka bercerita begini, aduh, bagaimana ya, bapak kita sekarang sudah tidak ada. Lihat, mereka bercerita, aduh, bagaimana ya bapak kita sekarang sudah tidak ada. Jangan-jangan nanti Yusuf ini dia akan membunuh kita satu-satu, atau dia akan mengusir kita dari Mesir ini, atau aduh apa yang akan terjadi. Mereka gelisah adik-adik, mereka takut. Karena apa? Karena waktu itu mereka menjual Yusuf, mereka sudah menjual Yusuf. Jadi mereka merasa aduh jangan-jangan Yusuf ini masih dendam sama kita. Tuh mereka pada berpikir, aduh jangan-jangan mereka masih dendam sama kita. Dan itu terdengar oleh Yusuf. Jadi bisa didengar adik-adik, Yusuf tahu bahwa apa yang dikhawatirkan oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf memanggil mereka, ayo semua saudara-saudaraku kita berkumpul. Kemudian di sini Yusuf bilang kepada mereka bahwa kalian tidak perlu khawatir, kalian semua adalah saudaraku dan aku sangat mengasihi
kalian begitu. Nah, Yusuf kan bilang bahwa jangan takut, aku sangat mengasihi kalian semua dan aku akan memeliharamu beserta dengan anak-anakmu. Memang kalian telah merancangkan hal-hal yang jahat untuk saya pada waktu itu. Jadi Yusuf bilang, coba lihat, coba adik-adik lihat. Kalian memang sudah merancangkan hal-hal yang jahat untuk saya, tetapi Tuhan memberikan hal yang luar biasa untuk saya sehingga saya bisa berada di sini, bisa bersama-sama dengan kalian, dan justru saya yang akan memelihara kalian bersama dengan anak-anak kalian. Nah, sampai di situ ceritanya, Ci. Tetapi kita lanjut ke ayat hafalan. Coba dibaca ayat hafalannya di mana? Kejadian 26 ayat 3. Apa bacaannya? Ayo baca-baca sama-sama ya. Yang di rumah sama-sama dengan Ci baca di sini. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Gampang toh? Satu kali lagi. Kejadian 26 ayat 3. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah, PR ya, minggu depan harus ada yang tampil atau ada videonya dikirim untuk membacakan ayat hafalan. Nah, terima kasih adik-adik. Semoga apa yang Ci ceritakan adik-adik bisa pahami, adik-adik bisa mengerti dan menjalankan di dalam kehidupannya, sehingga semua adik-adik di sini, anak-anak sekolah minggu, bisa menjadi anak-anak yang manis dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih kepada Ci Indra yang sudah membawakan cerita pada hari ini. Ya, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang minggu lalu. Dipersilakan dengan teman kita yang bernama Angel. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih Angel. Ya, adik-adik semua, pada saat ini kita akan masuk dalam persembahan, dan persembahan ini kita akan nyanyikan lagu yang berkata Aku Diberkati. Anak sekolah minggu yang kelas besar, yang sudah SMP ke remaja. Yang pertama, Sofia Eva Lorenza, Frisia Laura Potimbang, Arya Triatmaja, Putra Valentino, dan Isiro Yosia. Iya, inilah anak-anak sekolah minggu yang akan ke remaja. Dan kepada pengurus remaja dan sekolah minggu, persilakan. Ya, pada saat ini kami PLK Anak Sekolah Minggu akan menyerahkan kelima anak kami kepada PLK Remaja. Apa yang kalian dapat pada di sekolah minggu, kiranya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kalian, dan jadilah anak terang dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saya akan serahkan kepada pengurus PLK Remaja. Terima kasih. Dari Komisi Pelayanan Kategorial Remaja GPID Ebenezer Palu menerima dengan penuh sukacita anak-anak sekolah minggu yang sudah memasuki usia remaja, dan harapan dari pengurus remaja tentu apa yang sudah adik-adik dapatkan di sekolah minggu dari MC dan juga empunya itu dapat terus untuk diterapkan, dan ketika di remaja akan selalu untuk dikembangkan lagi. Terima kasih. Teman-teman, sekarang tibanya kita dalam doa syafaat. Karyo dipersilakan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sikap doanya seperti yang sudah diajarkan oleh Enci dan juga Engku di sekolah minggu. Ya, angkat tangan, tutup
mata, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal dan bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan, bahwa pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi, menuntun dan juga menyertai kami anak-anakmu. Tadi kami telah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga telah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati agar cerita yang sudah boleh kami dengarkan itu tidak lalu begitu saja, melainkan kami akan melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam ibadah yang dilaksanakan secara online pada saat ini, dari pengurus PLK Anak Sekolah Minggu telah menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang sudah berusia remaja untuk dibina kembali, melanjutkan pelayanan di PLK Remaja. Tuhan memberkati, biarlah momentum ini dapat kami syukuri dan maknai dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Dan juga bagi kakak pembina remaja yang akan terus membina dan melayani anak-anak yang sudah diserahkan, biarlah Tuhan juga akan memampukan dan juga memperlengkapi kami. Begitupun dengan empu dan juga enci-enci yang ada di sekolah minggu Jemaat GPI Ebenezer Palu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka selalu dan senantiasa. Biarlah dengan pertambahan umur mereka akan menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan, yang senantiasa berprestasi, membanggakan orang tua, tetap tekun, setia belajar, dan juga selalu dengar-dengaran akan orang tua. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati mereka, pulihkan jamaah mereka masing-masing. Biarlah mereka kelak dapat kembali pulih, sembuh, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Terpujilah namamu Tuhan, berkati pelayanan PLK Anak Sekolah Minggu Jemaat GPI Ebenezer Palu, baik dari ketua sampai bendahara dan seluruh guru-guru sekolah minggu, yang kami yakin dan juga percaya Tuhan, mereka melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka, seperti yang Tuhan telah berikan tanggung jawab kepada guru-guru sekolah minggu yang terus untuk membina, mengajar, mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan. Begitupun kami, Komisi Pelayanan Kategorial Remaja, seluruh kakak-kakak pembina yang juga Tuhan percayakan untuk mengemban satu tugas mulia dalam rangka membina anak-anak remaja di Jemaat GPI Ebenezer Palu pada khususnya. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah diberikan juga Tuhan memberkati. Biarlah ini dapat berguna bagi pelayananmu, khususnya di PLK Anak Sekolah Minggu Jemaat GPI Ebenezer Palu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa syukur permohonan kami. Sambut sempurnakan doa ini yang hanya kami minta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini kepadamu. Terpujilah namamu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Kario yang sudah membawakan doa syafaat untuk hari ini. Iya, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang berkata, Aku anak terang. bersama dengan kakak-kakak yang tadi telah diserahkan kepada pembina remaja. Adik-adik di rumah, berdiri semuanya. Masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa.